Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan inovator. Jumpa kembali kita dalam sesi bincang-bincang insight inovasi. Hari ini alhamdulillah saya ditemani oleh seorang bukan aktivis yang 100% di kegiatan sosial, karena kesehariannya justru adalah seorang profesional di pemasaran. Namun memang layaknya inovasi, kita akan mencari sesuatu yang beda. Jadi hari ini kita akan bincang-bincang terkait tema kegiatan sosial dan pemberdayaan, namun dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang profesional di bidang lain. Nah, kita akan bincang-bincang dengan Ibu Susana Zain hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Susan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Iya, pagi Pak Ari. Semoga selalu sehat, Bu, ya. Alhamdulillah, iya Pak. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Amin. Baik Bu, kita hari ini akan bincang-bincang terkait komunitas sosial, kemudian kegiatan-kegiatannya, dan juga aspek pemberdayaan ya. Kita ingin mendapatkan sharing nih dari aktivitas Bu Susan, karena yang saya tahu Bu Susan sepertinya aktif di beberapa ya, mungkin cukup banyak kegiatan-kegiatan di luar kegiatan rutinnya, sehingga nanti mungkin tidak bisa kita bahas semuanya. Namun mungkin nanti Bu Susan bisa memilihkan lah mana-mana kira-kira yang bisa menjadi contoh-contoh pada saat nanti kita ada diskusi tema tertentu, Bu, ya. Baik, Bu Susan, mengawali bincang-bincang kita kali ini, sebenarnya apa yang memotivasi Bu Susan tetap bisa untuk ini ya, tertarik untuk aktif di kegiatan sosial? Kan kegiatan sehari-hari saja sudah dengan rutinitasnya itu sudah cukup padat dan bikin pusing dan stres lah mungkin ya. Ini gimana Bu? Apakah ini untuk sekedar ngisi waktu luang, tapi waktu luang juga nya sempit lah ya? Atau memang sudah menjadi passion atau apa ya? Mungkin Bu Susan bisa ceritakan seperti apa sebenarnya kalau tertarik untuk terjun di kegiatan sosial. Iya, ya Masya Allah. Sebenarnya jujur malu ya Pak Arif ya, karena memang nggak banyak sebenarnya yang dilakukan. Hanya sedikit saja memberi trigger-trigger, terus kemudian sedikit mengajak teman-teman. Justru sebenarnya saya nggak ngapa-ngapain Pak Arif. Nggak banyak yang saya lakukan Pak Arif. Nah, mungkin saat ini ya Pak Arif yang sedang saya yang lumayan agak aktif. Kemarin memang ada beberapa kegiatan sosial. Tapi yang sekarang yang saya lumayan aktif itu adalah Haki Food Pak Arif. Jadi Haki Food ini kita menyediakan iftar buka puasa setiap Senin Kamis, dan kemarin pada saat bulan Ramadan pun kita juga menyediakan makanan iftar untuk berbuka puasa. Nah, ini kita peruntukkan untuk mahat-mahat atau santri-santri yang menghafal Quran. Jadi inilah yang rutin ya Pak Arif, yang saat ini sedang rutin kita laksanakan. Nah, kalau motivasi sebenarnya mungkin lebih ke apa yang menginspirasi ya Pak Arif ya. Jadi beberapa waktu yang lalu itu saya kan memang ikut beberapa pengajian ya Pak Arif ya. Jadi daurah-daurah, terus halakoh ikut. Nah, jadi pada saat di pengajian itu saya kenalan lah dengan beberapa umahat. Nah, ada salah satu umahat ini ya, salah satu ibu di sana yang benar-benar saya tuh tertarik sama beliau. Jadi beliau ini Pak Arif itu posisi pekerjaannya office boy Pak Arif. Jadi dia office boy, seorang janda ya, suaminya meninggal pada saat anaknya itu umur 1 tahun mungkin ya, 1 atau 2 tahun gitu deh, masih kecil. Jadi dan sejak itu dia jualan sayur-sayur, jualan sayur keliling, dan terakhir itu ya jadi office boy di salah satu kantor di Kota Pangkal Pinang ini. Nah, yang membuat saya cukup salut ya sama beliau. Jadi beliau itu totalitas ketika mau membantu orang atau memberi makanan, sekedar memberi makanan ke anak-anak atau apa, itu tuh benar-benar totalitas dengan segala keterbatasan beliau gitu ya. Nah, jadi pada suatu waktu beliau itu saya janjian ya sama beliau, karena kan
kita satu halakoh gitu. Jadi terus beliau sampaikan seperti, bentar ya, nggak bisa, sana lagi masak. Saya nanya, masak apa yuk? Ini masak buat santri-santri gitu kan, di salah satu pesantren di Kota Pangkal Pinang. Kan saya tanya, bikin apa? Oh, bikin ini. Ya inilah kadang-kadang kalau pisang di halaman sedang berbuah, dibikinkan pisang goreng. Nah sekarang ini kebetulan teman-teman kantor ada nitip buat bikin ayam crispy gitu kan. Terus saya perhatikan, beliau saja ya itu dengan pekerjaan yang office boy, dengan pendapatan yang terbatas, terus harus mempunyai 2 orang anak yatim, anak-anak beliau itu bisa melaksanakan hal itu gitu loh. Nah akhirnya saya bilang, ya sudah yuk sini, saya bantuin, saya bilang gitu. Jadi awalnya saya mulai dari situ saja, Mas Arif ya, Pak Arif ya. Jadi saya bantuin dengan nanti saya kumpulin deh teman-teman, saya share ke teman-teman, kali aja ada yang mau ikutan nyumbang ya, kita bisa masakin, nanti ayo deh yang masakin untuk santri-santri. Jadi awalnya mulai dari situ, Mas Arif. Kita juga mulainya dari masak yang sederhana, awalnya kan hanya lauknya saja, nasinya minta Mahat yang masak. Karena yang ngerjain tuh ya Ayu ini, terus kebetulan ya kadang-kadang saya ikut gitu dengan kemampuan memasak yang terbatas, itu juga dibantu sama asisten di rumah ya. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian dari situ mulai share, bikin, coba ini saya jadi, nah selain saya share dengan lingkungan sekitar, saya juga kan kebetulan beberapa waktu yang lalu sebelum di Happy Food ini, saya juga adalah ya Mas Arif ya, ikut beberapa kegiatan sosial ya, tapi hanya sebagai donatur saja, tidak pernah terjun. Nah ada salah satu manajemen donasi yang menurut saya bagus gitu ya, itu namanya Berkah Box. Dia benar-benar memanajemen donasi sampai perharinya itu mereka bisa sampai 10.000 ya, 5.000 box sampai 10.000 box per hari itu memasak, tapi memang tidak mengkhususkan untuk iftar ya. Mereka menyuplai banyak tempat gitu. Nah itu benar-benar di manage dengan sangat profesional. Nah itu yang kemudian akhirnya saya menghubungi ownernya ya, foundernya lah ya, saya menghubungi foundernya, terus saya banyak bertanya, terus saya juga menanyakan bagaimana sih manajemennya ya, beliau juga sedikit menjelaskan, dan saya akhirnya ngomong, boleh nggak ya Pak saya meniru ini gitu loh ya, meniru ini untuk di Kota Pangkal Pinang, karena memang di Pangkal Pinang kan saya lihat memang belum mungkin ada, tetapi tidak masif mungkin ya. Nah seperti itu. Nah jadi ya memang selain itu, selain dari Berkabok, jadi ada beberapa tempat-tempat sosial juga di Jawa yang saya pelajari bentuknya seperti apa, cara dia memanajemen donasi dan memanage penyalurannya seperti apa, itu saya pelajari. Dan yang terpenting adalah agar kegiatan sosial ini berjalan terus, bagaimana memanage para donaturnya. Nah itu ya, supaya kegiatan ini jalan. Tentu saja selain memanage proses operasional dari donasi ini. Jadi itu ya yang menginspirasi saya. Nah kemudian bergulirlah, Masya Allah, itu Allah benar-benar memudahkan segala urusan donasi ini ya, urusan Happy Food. Allah berikan banyak kemudahan dan banyak sekali keajaiban-keajaiban ya Mas Arif ya. Jadi saya tuh benar-benar kayak nggak ngapa-ngapain, tetapi tiba-tiba Allah gerakkan itu semua, dan tiba-tiba jadi banyak yang ikut gitu. Jadi saya tuh Mas Arif ya, tugasnya cuma bikin flyer aja. Tugas bikin flyer, jadi saya bikin tugas saya hanya bikin flyer, terus kemudian setiap sore saya japri satu-satu donaturnya, dan saya ucapkan terima kasih, dan sekaligus membuatkan flyer apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman tim masak. Nah itu dari sisi donatur. Kemudian dari sisi tim masak ya, memang Allah mudahkan semua ya Mas Hati ya. Awalnya
kan yang masak itu hanya teman saya yang tadi ya, yang OB itu dengan asisten di rumah ya. Itu pun masaknya di rumah. Kita bisa-bisa tuh, sebagian masaknya di rumah teman saya ini, sebagian masak di dapur saya. Nah, tetapi itu sebentar, itu paling hanya 1-2 minggu, tiba-tiba ada yang datang terus bilang, punya kegiatan memasak ya, kami boleh ikutan ya. Nah, tiba-tiba umahat di sekitar Halako ya terutama, itu yang bergerak menawarkan diri. Nah, akhirnya kita bagi dapurnya. Jadi misalnya hari ini menunya ada 3, nasi saya yang masak di rumah, nanti sayur yang masak dapur A, kemudian dapur B masak lauknya. Ternyata itu ribet ya manajemennya. Akhirnya kita kumpulkan di satu dapur, di salah satu rumahat juga. Ternyata juga ribet karena ada kepentingan rumah tangga ya. Nah, alhamdulillah kemarin berinisiatif kan ngontrak rumah. Nah, alhamdulillah Allah mudahkan dengan memberikan rumah gratis gitu. Jadi ada salah satu donatur yang kebetulan rumahnya nggak dipakai dan dia sedang di luar kota juga, itu diberikan sebagai base camp dan silakan dipakai sampai dia nanti pindah kembali ke Pangkal Pinang. Nah, disitulah akhirnya kita buka dapurnya Haki Food. Terus kemudian ketika dapur dibuka, donasi kan banyak masuk, tetapi yang masuk itu adalah dana untuk biaya masakan. Nah, sekarang mau masaknya gimana? Nah, memasaknya karena kita cuma punya dana untuk memasak, kita nggak punya nih dana untuk peralatannya. Nah, akhirnya kita buka donasi untuk beli kompor dan segala perabotan memasak. Nah, itu cuma 3-4 hari ya, Mas Arif. Itu kebutuhan dana sekitar 10 juta untuk dapur, untuk peralatan dapur itu langsung terpenuhi. Alhamdulillah kita udah punya, Masya Allah itu udah lengkap banget, mulai dari kompor-kompor ukuran besar sampai lemari pendingin kita juga punya untuk menyimpan stok makanan ya, karena banyaknya donasi yang masuk. Jadi memang Allah mudahkan. Nah, kemudian ya itu tadi ya, jadi kita punya tim masak, kemudian kita juga ada rumahnya. Nah, sekarang karena donasi masuk, kan kemarin ini kita hanya menyuplai 1 mahat. Kemudian wah ini harus segera dihabiskan ini dananya donatur, karena kalau tertahan khawatir makin lama tertahan di kami, khawatir kita tidak menjalankan amanah dan pahalanya belum mengalir ini kepada donatur. Akhirnya kita survei juga beberapa mahat di sekitaran Pangkal Pinang, sampai kemudian kita bisa mensuplai itu tertinggi masak itu kita suplai ada sekitar 350 porsi ya per hari. 350 porsi itu dibagi sekitar 5-6 mahat lah, seperti itu Mas Arif. Nah, dengan yang sebanyak itu, kemudian dengan donasi yang ada, kita kan juga terkendala ya di sisi packingannya ya. Jadi kan masakan tersebut kan harus di packing per porsi. Akhirnya nggak, ya Allah memang memudahkan ya sebenarnya, ya Allah lah benar-benar membantu ini semua. Ada saja sukarelawan yang datang setiap hari Senin dan Kamis ke base camp tersebut, karena memang sudah tahu di sana setiap Senin Kamis ada masak. Jadi mereka datang ya sekedar untuk membungkus nasi, mencetak nasi, membungkus di plastik sayur-sayuran itu ya. Ya itulah yang terjadi Mas Arif. Jadi saya tuh nggak ada apa-apa dibanding teman-teman ini semua, dan tentu saja ini karena kekuasaan Allah ya. Jadi saya tuh sebenarnya hanya membuatkan flyer, kemudian saya juga masuk ke media sosial ya, saya bikinkan fanpage-nya, terus di sana saya di-share informasi terkait Haki Food, dan share di status gitu. Nah, ya alhamdulillah Allah memang kebetulan mendekatkan orang-orang baik di sekitar kami, ya ini bergerak dengan sendirinya. Seperti itu Mas Arif, itu cerita sedikit tentang Haki.
Baik, sebenarnya kalau kita ini ya, kalau kita ambil hikmah dari yang Bu Susan ceritakan, sebenarnya di sekitar kita, rekan-rekan, saudara-saudara, tetangga kita, dan teman-teman kita itu sebenarnya banyak sekali yang ingin berbuat kebaikan dalam arti kegiatan sosial dan ini ya amal-amal ya. Tapi mungkin kalau saya runutkan dari cerita Bu Susan tadi, pertama kali itu harus ada yang menginspirasi Bu ya, dari cerita tadi Ibu yang ada ketemu salah satu umahat ya yang dengan segala keterbatasannya namun justru sangat all out gitu pada saat melakukan kegiatan amal dan lain-lain gitu kan. Nah, di sini yang kemudian menggerakkan Ibu. Nah, tapi posisi Ibu menurut saya sangat ini ya, sangat walaupun mungkin tidak terlibat secara praktis di keseharian, tapi sebagai penggerak lah ya dari inspirasi yang ada tadi, bagaimana caranya bisa lebih besar manfaatnya, akhirnya Ibu terlibat untuk menggerakkan ya, walaupun mungkin awalnya tidak terbayang akan sebesar ini dengan Hakifud Said ini ya, tapi dengan katakanlah pemahaman Ibu bahwa ini harus teman-teman lain bisa dilibatkan ini, apalagi kemudian Ibu juga memanfaatkan media sosial tadi kalau nggak salah ya, dengan fanpage dan juga flyer-flyer yang cukup masif sih kalau saya perhatikan ya. Dan ada satu yang menarik nih Bu dari konten media sosial. Konten media sosial yang cukup menarik dan inspiratif bagi saya adalah bagaimana merubah kalimat mengajak untuk ikut berdonasi, tapi kalau nggak salah ada salah satu kalimatnya yang kurang lebih seperti ini ya, mari mendapatkan pahala dari orang yang sedang berpuasa begitu ya. Nah ini mungkin beda rasanya pada saat kita diajak untuk memberikan donasi dengan diajak untuk kita mendapatkan pahala. Nah, ini salah satu konten-konten kreatif dari salah satu contoh saja yang pernah saya baca dari flyer-flyernya ini Hakifud ya dalam hal ini. Nah seperti itu mungkin Bu yang tadi saya sempat coba ini ya tarik bahwa memang Ibu merendah sih sebenarnya tidak terlibat, tapi ini sebagai penggerak dalam arti memang setiap orang punya kontribusi ya, tidak orang tertentu pun tidak akan ketemu dengan si inspirator, tidak akan terwujud apabila tidak ada mediatornya lah ya, yang menyambungkan dari mana ada suatu kegiatan kemudian menginformasikannya gitu. Demikian juga si teman-teman yang tergerak untuk melakukan kebaikan tanpa ada dana pun nggak bisa optimal juga nanti kemanfaatannya. Dan di sisi lain ternyata banyak juga sebenarnya lingkungan di sekitar kita yang ingin berbuat baik, namun kadang-kadang mencari bentuk seperti apa sih nanti penyalurannya yang bisa benar-benar amanah. Nah ini mungkin yang dipertemukan lah, dan Hakifud dengan khususan jadi ya bagian dari yang menggerakkannya, ini sudah menjadi solusi lah mempertemukan antara orang yang menginspirasi, kemudian juga dengan desain programnya dan juga dengan pihak-pihak yang berkenan dan memang sangat tertarik untuk terlibat ya, tidak hanya di dana tapi juga di tenaga. Ternyata dari cerita Ibu tadi mereka pun ingin terlibat lah dalam kebaikan-kebaikan ini. Mungkin demikian Bu ya, kalau yang saya coba rangkum dari cerita Ibu tadi ya. Intinya ada sisi optimalisasi sebenarnya di sana, bagaimana mengoptimalkan potensi-potensi orang yang sebenarnya banyak ingin berbuat baik namun mungkin belum bisa tersalurkan dalam wujud yang ini ya, yang benar-benar meyakinkan mereka dan mereka merasa wah ini cocok nih untuk kita salurkan begitu. Ya betul Mas Arif ya. Jadi kan karena memang saya kan kebetulan ya sesuai tadi Mas Arif sampaikan bahwa kan saat ini kan saya memang di bagian pemasaran ya. Jadi pekerjaan sehari-hari memang di bagian pemasaran saat ini. Nah kebetulan memang saya mempelajari konten-konten bagaimana sih meng-create konten, bagaimana cara ya menjual sebenarnya ya. Nah ya saya memang ada satu kata yang selalu ada satu kalimat yang memang selalu saya masukkan dalam flyer adalah yuk titip pahala puasa. Karena kadang-kadang kan kita punya keterbatasan tidak bisa berpuasa ya. Beberapa orang seperti itu punya keterbatasan tidak bisa berpuasa, tetapi sebenarnya kita bisa mendapatkan pahala itu dengan menitipkan, dengan memberi makan orang-orang yang berpuasa. Jadi itu yang memang selalu kami masukkan. Nah, terus kemudian nah ada satu hal ini mungkin bisa menjadi apa ya buat para pendengar materi ini gitu kan Pak Mas Arif ya, bisa menjadi pelajaran adalah ada banyak sekali cerita-cerita di balik cerita-cerita kegiatan sosial ya, dan cerita-cerita itulah yang kadang-kadang saya buatkan status, saya buatkan menjadi konten, dan itu
benar-benar menginspirasi gitu loh Mas Harip ya. Dan banyak orang yang kemudian menfeedback kondisi cerita-cerita tersebut, dan pada akhirnya tergeraklah untuk ikut serta dengan kegiatan ini. Saya tidak bermaksud menjual ya Mas Harip ya, maksudnya tanda kutip, karena ini benar-benar kita bersama di Haki Food itu benar-benar niat ikhlas totalitas ya, tidak ada keuntungan yang kita dapat di sana sama sekali, tetapi dengan hal-hal yang terjadi di lingkungan Haki Food itu memang saya pikir ini harus disampaikan. Jadi misalnya seperti ini, contoh ya Mas Arif, ada kebetulan memang ya di Haki Food itu cukup banyak umahat yang single parent Mas Arif ya, yang saya kan memang juga dengan ada beberapa teman juga yang ya kita lebih baik membantu sesama perempuan yang single parent yang memang lagi sedang kesulitan kan. Jadi ada umahat yang single parent yang saat itu baru berhenti kerja, yang tidak punya penghasilan, sementara beliau punya anak yang lumayan banyak ya. Akhirnya kita bantu, dan beliau ceritakan ada banyak keajaiban, ada banyak kemudahan ketika bergabung dan bekerja di sini gitu kan. Padahal niat awalnya memang ya saya nggak punya apa-apa gitu kan, nggak punya uang untuk bersedekah gitu. Yang saya punya hanya badan, tenaga, dan kemampuan memasak gitu. Kemampuan memasak. Mungkin dengan ini saya bisa, tenaga inilah yang bisa saya sumbangkan sebagai sedekah saya untuk memberi makan gitu kan, memberi makan, dan Allah berikan banyak sekali kemudahan buat beliau gitu kan, yang saya nggak bisa cerita detail ya Mas Harip ya, tetapi saya benar-benar melihat kejadian itu ya, jadi cepat sekali. Beliau gabung itu di bulan apa ya, Januari apa, dalam hitungan bulan Allah benar-benar mengangkat derajatnya gitu ya. Itu Masya Allah, itu benar-benar benar-benar disitulah saya lihat Masya Allah. Jadi ketika seseorang itu berniat ikhlas, tulus, terus kemudian totalitas mengerjakannya lillahi ta'ala, Allah benar-benar mengangkat derajatnya gitu. Jadi yang tadinya benar-benar tidak ada penghasilan sama sekali, terus benar-benar kesulitan dalam segala macam biaya, tiba-tiba tuh kondisinya sekarang tuh benar-benar diangkat derajatnya dan tinggi gitu. Saya sampai Masya Allah seperti ini keajaiban itu satu. Terus kemudian ada lagi salah satu umahat yang terjerumus riba lah. Jadi hijrah, tapi beliau masih punya hutang riba gitu ya. Saya awalnya lihat ini umahat ini kenapa ya suka ngumpulin sisa-sisa, bukan sisa makanan ya Mas Arif ya. Jadi kan misalnya gini ya, kayak kita masak sup nih, jadi kan sayurnya udah kita bungkus-bungkusin selesai. Nanti kan kadang-kadang suka sisa kuah nih, suka sisa kuah, tapi nggak ada isinya gitu loh. Tapi kuahnya masih ada. Atau suka sisa nasi gitu ya, bukan sisa sih, maksudnya kadang-kadang kan kita nggak pengen, kita kan masaknya memang agak kita lebihin dikit supaya anak-anak yang nanti dapat iftar itu benar-benar maksimal gitu makannya ya. Nah itu yang dia bawa pulang, boleh nggak kuahnya dibawa pulang? Ya nggak apa-apa gitu kan. Cuma kan mikir ya, ini kenapa ya dibawa pulang ya gitu ya. Kan mikir, nah ternyata padahal beliau nggak datang ke Haki Food itu nggak ada sama sekali gaji loh Mas Arif ya. Apa kita nggak punya dana untuk menggaji umat-umat yang datang. Ya yang kita punya adalah kalau ada sisa, kalau ada kelebihan masakan ya itulah yang dibagi gitu kan. Nah jadi kita bawa pulang ya gitu. Dan saya baru tahu kalau ternyata kadang-kadang ada orang yang di rumahnya itu tidak ada makanan memang gitu kan, tidak ada makanan, dan terbantukanlah walaupun hanya dengan kelebihan nasi dan kelebihan ya kuah sup itu gitu. Masya Allah itu benar-benar apa ya, terenyuh gitu. Nah belum lagi dari mahat-mahat yang kita bantu ya Mas, bukan kita bantu ya Mas, mahat-mahat yang kita salurkan, yang mereka sampaikan
Masya Allah terima kasih banyak, jazakallah khair, sampaikan buat semua umahat, sampaikan buat semua donatur, karena dengan mereka setiap Senin Kamis mereka tidak perlu memasak, mereka punya waktu untuk menghafal Quran, jadi halakohnya mereka tambah jamnya. Nah seperti itu. Terus kemudian dana yang harusnya mereka keluarkan untuk memasak buat para santrinya itu bisa dimanfaatkan buat pembangunan mahat. Jadi multiply efeknya itu banyak sekali gitu. Bukan hanya buat kami yang di dalam, tapi juga buat di luar gitu. Dan saya yakin para donatur juga seperti itu. Cuma kan saya nggak berani nanya juga kan, Bapak Ibu punya apa nih barang ininya. Nggak, tapi memang Allah itu memang benar lah janji Allah itu ya. Beliau Allah akan balas berkali lipat setiap satu kebaikan yang kita lakukan, dan itu benar gitu loh Mas Arif, itu benar-benar mengistilahkan, dan hal-hal itulah yang kadang-kadang saya ceritakan ya dalam beberapa status, dan ya inilah yang pada akhirnya juga menginspirasi banyak orang. Jadi ya begitulah kira-kira. Sangat menginspirasi Bu. Sampai terbawa suasana. Rekan-rekan, ini kisah nyata yang apa ya, yang dimana kita bisa membuktikan bahwa tidak ada yang diingkari lah dari janji-janji Allah ya, bahwa suatu kebaikan itu tidak akan ada yang sia-sia walaupun kecil ya, walaupun tadi ada yang disampaikan tidak punya uang untuk didermakan, namun ternyata dengan tenaganya bukan sangat ternyuh ya, dengan dimana ada salah satu keluarga yang untuk makan saja susah namun masih tetap amanah dalam menjaga dan mengolah masakan sampai penyalurannya ya, bahkan sampai sekedar kuah saja mesti izin ya untuk bagaimana dibawa pulang, apakah diizinkan atau tidak begitu ya. Itu sesuatu yang menunjukkan tingkat katakanlah ketulusan dan juga sisi kekuatannya menjaga amanah ya. Sampai Bu Susan menangis ini, saya rasa ini kisah nyata yang sangat kuat terkesan di hati Bu Susan, dan saya yakin para penggerak lain ya, termasuk yang tadi Ibu sampaikan bahwa mereka tidak digaji, mereka datang dengan sendiri dengan segala kesukarelaan di sela-sela keterbatasannya. Nah ini multiplier efeknya memang tadi diceritakan ternyata banyak juga ya, akhirnya ya memang mungkin tidak dari sisi Hakifu tidak menggajinya, namun mereka diberikan kemudahan-kemudahan, diberikan rezeki dari jalan-jalan yang lain ya setelah bergabung dengan kegiatan-kegiatan di Hakifu. Saya yakin Bapak Ibu donaturnya pun mungkin merasakan hal yang sama, memang mungkin tidak memberikan testimoninya langsung ya kepada Hakifu ya, tapi saya yakin itu pun dialami oleh para donasi. Nah dari kondisi bahwa ini kan di sisi lain suatu kebahagiaan Bu Susan ya, bahwa sebenarnya di zaman yang terus bergerak modern yang katanya kan sisi-sisi sosial itu semakin turun, tenggang rasanya semakin turun, kemudian gotong royong juga katanya semakin hilang, katanya sisi-sisi itu. Namun dari cerita Bu Susan ini ternyata nggak terbukti ya bahwa dengan kemajuan zaman ini selalu menimbulkan individualisme yang benar-benar ini, tapi ternyata bisa juga ya, dan ini sangat menginspirasi gitu bagi kami ini. Ya, jadi ya juga ini kekuatan media sosial memang ya, Mas Harif ya. Yang sampai saya tuh juga terkaget-kaget ya. Kan kebetulan ya saya memang mohon maaf lah, ada salah satu hal yang memang belum bisa saya laksanakan di Hakifood ini adalah donasi itu masih masuk ke rekening atas nama saya gitu. Harusnya kan idealnya itu atas nama komunitas ini ya, atau misalnya namanya Hakifood. Cuma kan memang sampai saat ini belum ada yayasan yang bisa saya minta bantuannya untuk mengurus surat, karena kan ternyata di bank itu kalau bikin rekening atas nama suatu komunitas atau badan itu memang harus ada surat penunjukan. Nah, itu kan kita belum punya itu gitu loh. Nah, itu satu. Terus yang kedua ternyata rekening atas nama suatu badan itu tidak punya ATM dan tidak punya mobile banking, yang di satu sisi saya sangat keterbatasan harus ngambil uang setiap Senin Kamis ke bank gitu kan, itu benar-benar agak merepotkan. Nah itu ada keterbatasan tetap. Jadi selama ini yang disampaikan di media sosial itu adalah rekening atas nama saya.
Nah, itu rekening sendiri yang memang dibuat khusus Hakifood. Jadi tidak ada dana pribadi yang masuk ke sana, semuanya adalah dana-dana para muslimin, para donatur. Nah, jadi dari media sosial itu kan kita share informasi tersebut. Yang bikin saya terkaget-kaget, ada donasi yang dikirim dari Medan, ada donasi yang dikirim dari Jawa, kan? Ada donasi yang dikirim dari Kalimantan yang saya juga nggak kenal ini siapa gitu ya. Dan maksudnya tuh orang bisa ya percaya aja gitu ya, ya mungkin apa ya, ya Allah menggerakkan ini gitu. Nah, dan itu Mas Harif ya, bukan sekali donasi, tetapi benar-benar rutin loh, rutin per bulan menyampaikannya gitu. Dan ya itu benar-benar Ada semacam laporan mungkin Bu yang diberikan kepada donatur yang jauh-jauh, apa sebatas fanpage dan media sosial yang memang untuk umum ya, atau ada yang secara khusus dilaporkan kepada diinfokan kepada donatur itu? Ya, saya japri sih ke masing-masing donaturnya, karena kan memang saya simpen semua nomor HP donatur yang feedback kan, menyampaikan bahwa dia sudah donasi, itu saya japri, saya sampaikan laporannya. Kemudian, nah memang satu sih PR saya, rencananya mau saya ini rekening korannya Hakifood mau di print dan diupload, jadi bisa lihat seperti apa. Nah, seperti itu pelaporannya ya, mungkin masih ada kelemahan ya, ke depan lah nanti secara bertahap akan kami perbaiki lah terkait masalah pelaporan ini. Nah, terus yang terkait masalah egois apa ya, individual ya, sebenarnya Hakifood itu sejak bulan Oktober ya berjalan, Oktober ya, berarti ya mungkin 9 bulan ya Mas Harif ya. Itu dalam perjalanannya tidak semulus yang saya ceritakan sebelumnya. Jatuh bangunnya juga ada. Jadi ketika donasi tidak masuk nih, saya tuh nggak pernah berani ngomong ke tim. Jadi kan saya bagi dua ya tim itu ya Mas Arif ya. Tim masak sama tim operasional masak, belanja, masak, packing, penyaluran dengan tim donatur, tim donasi, tim pencari dana gitu loh. Jadi dan dua-duanya ini nggak kenal, saling nggak kenal. Yang kenal itu cuma saya gitu. Saya beberapa tim donasi, tim pencari dana itu saya ajak teman-teman yang memang punya lingkungan yang luas ya, lingkungan pergaulan yang luas, saya ajak untuk bantu share. Nah, sementara tim masak, tim dapurnya itu benar-benar punya kemampuan untuk memasak, memanage, ya karena memang ibu-ibu rumah tangga semua ini. Nah, seperti itu. Nah, ketika tim masak ini mau minta dana kan saya setiap minggu dan Rabu itu transfer gitu kan. Saya nggak pernah berani ngomong kita nggak dapat donasi hari ini, karena memang kadang-kadang memang ya saya paham lah, seperti contohnya itu ya ketika pandemi naik ya, yang gelombang 2 ini kan benar-benar memukul ekonomi, terus bersamaan juga dengan anak-anak masuk sekolah itu kan memang nggak terlalu banyak sih ya saya nggak pernah berani. Jadi benar-benar akhirnya ya kita semua yang tim pencari dana, saya juga minta tolong ya teman-teman dicariin dananya. Nah itu ya masing-masing juga ngubungin banyak orang gitu, sampai akhirnya ya alhamdulillah nih dapat uang buat masak hari ini. Jadi ya jatuh bangun juga. Terus juga terkait masalah kepercayaan juga ada ya, tidak semua orang juga, mungkin maksud teman-teman yang memberi masukan adalah ya maksudnya adalah memberi masukan supaya kita lebih amanah, lebih baik. Cuma ya ada cara penyampaiannya saja yang kadang-kadang itu membuat down. Ada yang seperti itu juga. Jadi ya memang jatuh bangun juga Mas Arif ya. Cuma ya memang harus pinter-pinternya kita aja memanage ya, mana yang harus disampaikan ke tim supaya tim nggak down, mana yang harus disampaikan supaya teman-teman semangat. Nah, mana yang harus disampaikan ke teman-teman pencari dana kan, ya memang pinter-pinter ya, dan mana yang harus ditelan sendiri. Jadi ya inilah. Nah, alhamdulillah memang kalau saya lihat ya Mas Arif ya, kalau masalah individu ya,
saya tuh suka ini ya, suka salut ya. Jadi ketika kita bergerak di bidang sosial nih Mas Arif ya, kita sebagai pengumpul dana, kadang-kadang saya tuh suka apa ya, kaget dan malu ya, kayak ketampar gitu. Ada orang-orang yang benar-benar nggak punya ya. Saya bisa bilang secara pekerjaan dia jauh ya, kita kan bisa ngukur ya, dengan pekerjaan ini penghasilannya sekian. Itu benar-benar menyisihkan dan uangnya dan memberi, kadang-kadang ngasih Mbak nitip ya, dibungkus sama kertas nitip ya, pas saya buka 20.000, 30.000, padahal saya tahu gimana susahnya si donatur ini gitu loh kan. Saya yang ya terima kasih ya, kadang-kadang sampai nggak bisa ngomong gitu ya, saking saya misalnya. Dan suatu saat ada juga donatur yang saya tahu dia lagi kepalangan gitu ya, lagi kecelakaan, tetapi dia masih ngasih. Saya sampai bilang gini, aduh nggak usah, saya bilang itu, udah beresin dulu masalahmu gitu kan. Enggak, ini memang harus Pak, karena dia memang rutin ngasihnya setiap bulan gitu kan. Nggak usah, lebih penting ini. Enggak, ini sudah disiapkan, ini setiap bulan sudah disiapkan, ini memang sudah harus buat di sini. Jadi apa ya, nggak benar-benar nggak ada lah rasanya apa yang saya kerjain ini Mas Arif. Mereka tuh jauh lebih hebat. Nggak ada lah, ini yang sebenarnya kalau menceritakan ini malu ya Mas. Apa saya kan Mas Arif nanyanya ke saya itu malu sebenarnya. Tapi setidaknya ini harus diceritakan kan Bu, karena kan memang bisa menginspirasi banyak orang ya. Dan memang ternyata pengalaman batin yang Ibu rasakan itu menjadi ini ya, menjadi suasana lain ya, mungkin bisa mengobati kejenuhan, tingkat stres yang ada di pekerjaan-pekerjaan sehari-hari yang rutin yang dilaksanakan sebenarnya Bu ya. Benar Mas Arif. Saya ya kalau kumpul sama Ummahat tim dapur itu ya, itu saya kayak turun ke bumi yang benar-benar mereka itu cerita rumah, cerita anak-anak, cerita dapur, cerita harga bawang, dan itu benar-benar apa ya, itu benar-benar penghilang stres banget. Saya kan lagi pusing tuh Mas Arif, saya pergi ke dapurnya Hakifut, duduk di sana, terus oh mau makan apa? Ya udah, adanya apa? Ikan asin resep sama sayur, ya udah makan itu sama mereka ambil ngobrol. Sebenarnya saya lebih dengerin mereka ngomong deh, jadi dengerin mereka cerita, dengerin ini. Itu Masya Allah ya, itu kayak dunia lain yang menyenangkan gitu. Ya itu loh Mas Ari, benar-benar sekali itu. Baik, terima kasih Bu Susan. Ini waktu kita juga terbatas ya, jadi saya rasa masih banyak pengalaman-pengalaman, suasana-suasana batin dan juga lika-liku jatuh bakunya Hakifut ya, yang belum tersampaikan di sini, tapi saya yakin ini bisa menginspirasi rekan-rekan inovator dan juga pemirsa sekalian bahwa segala sesuatu itu kadang-kadang memang kita susah untuk memulainya, tapi ada suatu momen Allah akan menunjukkan ide itu ada, kadang pun muncul tidak dari kita sendiri, kadang ide itu muncul justru dari orang-orang yang tidak kita sangka-sangka dengan segala kondisi dan juga mungkin pengalaman hidupnya, kemudian itu bisa menjadi inspirasi buat kita dan kita tuangkan. Sesuatu yang baik pada saat mendapatkan mediator dan menjadi fasilitator itu akan bisa menjadi lebih besar pada saat memang bisa optimal dilakukan. Nah, tadi Ibu Susan sudah menceritakan bagaimana inspirasi dari satu orang ini bisa dicoba untuk digerakkan agar ada keterlibatan pihak-pihak lain dari sisi donatur dan juga mungkin dari sisi rekan-rekan lain yang ingin berkontribusi di tenaga, sehingga manfaatnya bisa lebih besar. Terbukti dari beberapa kali saya baca bahwa ada event-event tertentu Hakifut justru stop, udah terpenuhi nih dananya untuk event yang ini, sehingga mungkin untuk event yang lain baru nanti dibuka lagi. Nah, ini menunjukkan bagaimana kekuatan fundraising dari yang sudah dikelolanya pun berjalan optimal, walaupun tadi sempat ceritakan sempat juga jatuh bangun, tidak dapat donasi dan lain-lain ya. Tapi sekarang saya rasa sudah semakin baik, tingkat kepercayaan juga sudah semakin naik karena sudah dibuktikan dengan bagaimana tingginya amanah. Namun di sisi lain memang kadang-kadang amanah itu harus dibuktikan dengan berbagai cara, dengan berbagai metode, termasuk salah satu tadi yang Bu sampaikan. Mungkin intinya bukan karena ingin show up terkait amanah, tapi lebih untuk mengantisipasi agar tidak ada fitnah. Saya rasa seperti itu Bu Susan ya, karena ini adalah dana amanah yang dititipkan oleh para donasi. Dan mudah-mudahan nanti ini kedepannya akan semakin besar dan memberi kemanfaatan untuk yang lebih luas lagi. Nah, terima kasih sekali Bu Susan atas kesempatannya pada sesi ini, sangat terima kasih. Mudah-mudahan
kita sama-sama buktikan bahwa di era globalisasi ini, di era segera modern ini, bahwa sisi-sisi individualisme yang katanya semakin meningkat ini ternyata tidak berlaku untuk bagi kita semua yang sadar bahwa kita harus tetap bermanfaat untuk orang lain, sebagai bukti bahwa inilah seutama-utamanya makhluk. Terima kasih Bu Susan. Kita akhiri sesi kali ini. Semoga ini akan menginspirasi rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.